Dari limbah menjadi berkah oleh Nabila Trimardani. Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Dari hasil pengolahannya muncul limbah padat berupa TKKS, tandan kosong kelapa sawit, dalam jumlah besar. Namun tahukah kamu, TKKS menyimpan potensi besar. Dengan kandungan serat tinggi seperti selulosa dan lignin, TKKS dapat diolah menjadi tepung bungkil produk bernilai ekonomi tinggi. TKKS atau tandan kosong kelapa sawit adalah limbah padat hasil pemrosesan sawit yang selama ini kurang dimanfaatkan secara optimal. TKKS inilah yang akan menjadi bahan baku utama untuk diolah menjadi produk bernilai tambah. Dan dari sinilah perjalanan TKKS dimulai, dari limbah menjadi produk yang bermanfaat. Halo, perkenalkan saya Nabila. Saya seorang mahasiswa teknik kimia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses pembuatan tepung bungkil sawit. Ada yang tahu? Jadi, proses dimulai dari gudang penyimpanan bahan baku. Bungkil sawit kering yang berasal dari limbah tandan kosong kelapa. Sawit disimpan sebelum diangkut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, bungkil diangkut oleh konveyor BC, 1 menuju bak pencuci, BP, untuk menghilangkan kotoran, debu, atau sisa-sisa minyak. Setelah dicuci, bahan melewati konveyor BC02, lalu masuk ke unit cracker, CR, untuk memecah potongan besar menjadi lebih kecil. Selanjutnya, melalui konveyor BC03, bahan menuju ball mill, BM, untuk digiling lebih halus. Bubuk hasil gilingan dipindahkan oleh skru konveyor SC Warszawa menuju vibrating screen, VS, untuk disaring berdasarkan ukuran. Serbuk halus diteruskan, sedangkan partikel kasar bisa dikembalikan atau dibuang. Serbuk halus dibawa oleh skru konveyor SC02 menuju ekstraktor, EKS. Di sini, sisa minyak atau zat aktif dipisahkan menggunakan pelarut. Sisa ampas padat dialirkan ke bak ampas, BA, dan ditangani sebagai limbah padat. Sementara sebagian ekstrak dipompa ke tahap pemurnian. Ekstrak cair dipompa menggunakan pompa P ke unit centrifuge SF untuk memisahkan fase padat cair. Cairan kemudian dibawa ke tahap pengeringan. Cairan hasil ekstraksi dibawa oleh skru konveyor SC03 ke rotary dryer RD. Di sini, uap panas dari heater H digunakan untuk menguapkan sisa air dan menghasilkan tepung kering siap kemas. Catatan: uap air hasil pengeringan dikondensasikan dan dialirkan sebagai air buangan. Produk kering dibawa menggunakan bucket elevator BE menuju silo penyimpanan SP sebagai buffer sebelum dikemas atau distribusi. Proses ini menghasilkan beberapa jenis limbah. Limbah padat dari ampas dan penyaringan air buangan dari pencucian dan kondensat pengering kondensat uap yang dikumpulkan dari rotary dryer. Semua limbah ditangani dengan sistem terpisah agar ramah lingkungan dan sesuai standar industri. Lalu, bagaimana air limbah yang tampak kotor bisa menjadi bersih dan aman kembali ke alam? Yuk, ikut aku melihat prosesnya. Proses pengolahan air limbah yang dihasilkan dimulai dengan pemisahan padatan seperti kotoran organik, partikel tersuspensi, dan serat menggunakan screen bar melalui skru pump. Air lalu mengalir ke grid chamber untuk memisahkan pasir dan partikel berat. Setelah itu, air masuk ke primary treatment, di mana terjadi pengendapan lumpur dan pemisahan minyak serta lemak melalui skimmer. Kemudian, air limbah lanjut ke secondary treatment dalam tangki aerasi, di mana mikroorganisme menguraikan limbah organik dengan bantuan oksigen. Setelah itu, masuk ke tangki flokulasi dan flokulasi yang terbentuk dikembalikan ke tangki aerasi. Sedangkan air limbah diumpankan ke unit sterilisasi dan siap dibuang kembali ke lingkungan dengan aman. Dengan sistem ini, pabrik tepung bungkil TKKS mampu meminimalkan dampak pencemaran dan mendukung prinsip industri berkelanjutan. Setiap tetes limbah punya cerita. Dari yang dulu tak dianggap, kini bisa dikelola dan memberi manfaat. Dengan perencanaan matang dan teknologi yang tepat, limbah bukan lagi ancaman, tapi peluang. Peluang untuk menjaga bumi tetap lestari dan industri tetap berdampak positif. Karena di balik setiap proses ada tanggung jawab,
Dan di balik setiap tanggung jawab ada harapan. Terima kasih telah menyaksikan. Mari bergerak bersama untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.